Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PBG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mandra Saputra Ardi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 1 Atap Teluk Kabung, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250321. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi bab 3, indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kelas 9, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Hadir semua. Ya, coba yang laki-laki berdiri dulu. Bapak mau lihat kerapian pakaiannya. Alhamdulillah rapi semua. Kelas sudah dibersihkan, sudah rapi. Meja juga sudah dirapikan, alhamdulillah. Ya, agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah, dimudahkan dan dipahamkan oleh Allah. Tolong satu orang pimpin doa. Doa kelas lah ya. Doa dimulai. Karena jam kita ini dah jam siang, nggak ngantuk ya, masih kurang semangat. Kita ice breaking sebentar ya. Coba berdiri semua. Oke, fokus kita. Pagi, siang, sore, malam. Karena kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh kata Rasulullah, aku ini diutus oleh Allah, yakni untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang sekarang di zaman kita sekarang sangat menipis. Akhlak itu seperti seolah-olah tergerus oleh zaman dan teknologi. Maka dari itu kembalikan itu semua. Kita orang yang berpendidikan, kita siswa, kita murid, jadikanlah diri kita menjadi orang yang beretika atau berakhlak. Nah, dalam berakhlak itu ada macam-macamnya. Ada dengan orang tua, orang lebih muda, yang kita pelajari sekarang dengan bergaul dengan teman sebaya dan lawan jenis. Oke. Yang kedua, menurutmu apakah sama cara bergaul dengan orang tua dan teman? Beda. Di mana perbedaannya? Beda dalam berperilaku di hadapan dia, ya kan? Nah, dengan juga lawan jenis beda tidak? Oke, kita lanjutkan. Mengapa Islam mengatur pergaulan lawan jenis? Apakah ini mengekang? Kalau dalam Islam tuh lawan jenis tuh kita tidak boleh sembarangan bergaul dengan lawan jenis, tidak boleh terlalu dekat dan lain sebagainya. Apakah itu dikatakan mengekang? Tidak. Apa beda antara berteman baik dengan berkhalwat atau berduaan? Jawab, saya jawab. Beda berteman baik dan berkhalwat. Kalau berteman baik itu seperti apa? Mengerjakan tugas. Dah tuh kalau berteman baik itu kira-kira orangnya itu ramai atau sedikit? Ramai. Kalau berkhalwat? Berduaan. Di mana mencari berduaan dari tempat sepi, ya kan? Nah, itu namanya berkhalwat. Beda ya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan wanita, laki-laki. Wanita tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Bukan seperti itu. Ada batasan-batasan syariatnya.
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kalian mampu secara mandiri mendeskripsikan dan memberikan contoh etika pergaulan Islami dengan teman sebaya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pembelajaran yang kedua, bahwa kalian mampu secara mandiri mendeskripsikan dan memberikan contoh etika pergaulan Islami dengan lawan jenis sesuai batasan syariat Islam dengan tepat. Jadi gambaran pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian akan mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya itu terdiri dari 3 kelompok kita karena 10 orang. Ada yang 3, ada yang 4. Dan kelompok kita heterogen. Setelah selesai diskusi kelompok tentang studi kasus nanti itu, kita maka langsung mempresentasikan diskusi. Kemudian ada nanti namanya asesmen. Asesmen itu penilaian. Penilaian kita diagnostik yang pertama tadi Bapak lakukan untuk mengakhiri pemahaman awal kalian. Kemudian ada namanya asesmen formatif waktu diskusi kalian. Bapak nilai mana yang aktif, mana yang kerjasamanya baik, mana yang kompak. Nah, seperti itu. Dan terakhir kita akan belajar asesmen nanti dengan quizzes. Oke? Nah, refleksi kesadaran. Pernahkah kalian melihat ada teman atau orang lain yang berperilaku tidak pantas, khususnya kepada orang sebayanya? Apakah bagus hal demikian? Bagaimana jika kamu yang mendapatkan perlakuan seperti itu? Misal, Bapak contohkan. Ada kawan yang melihat kawannya itu begunting. Guntingnya itu kayak botak lah. Contoh, ini contoh. Lalu ada yang ngejek, culun lah katanya. Galai lah katanya. Kira-kira kalau menurut kalian bagus tidak itu tuh? Ya. Yang ngolok-ngolok ini rambutnya panjang misalnya. Bagus tak seperti itu? Ya. Bagus tidak, Rofi? Tidak. Nah, ya kan kalau kalian lah yang mendapatkan hal seperti itu, kalau kalian melihat teman seperti itu, apa yang kalian lakukan? Misalnya menegur yang rambut panjang. Nih enggak? Pernahkah kalian melihat orang yang pacaran atau seorang pria dan seorang wanita yang bergandengan tangan di depan umum padahal mereka belum menikah? Bagus tak gitu? Tidak. Kenapa tidak? Belum mahram. Belum mahram. Karena kata dalam Al-Qur'an itu kan wala taqrabuz zina. Artinya Jangan berzina. bukan berzina, mendekatinya, yang nilamnya. Mendekatinya tidak boleh. Ya, itu yang dilarang oleh mendekatinya tidak boleh apalagi sampai melakukan. Paham? Sadarkan diri kita, perlukan kesadaran yang kuat. Memang zaman kalian ini zaman yang luar biasa gitu. Betul ya, apa namanya tuh? Godaannya. Makanya dari itu caranya kalau laki-laki yang tidak bisa menahan puasa, perempuan juga puasa. Ini Bapak tayangkan video pembelajarannya. Kalian simak, nanti kita akan diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan baik itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Sebaliknya, perilaku buruk pun akan berakibat buruk pada diri pelakunya. Etika bergaul dengan teman sebaya dalam syariat Islam, yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Kemudian, bertegur sapa yang baik, tidak menyinggung privasi ataupun kerahasiaan teman. Yang keempat, tidak memutuskan pembicaraan di saat teman sedang berbicara. Yang kelima, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang keenam, saling memahami kekurangan teman kita. Yang ketujuh, bersikap empati. Dan yang kedelapan, mendamaikan jika ada teman yang bertengkar. Adapun etika bergaul dengan lawan jenis dengan batasan-batasan syariat Islam, bahwa yang pertama, menghindari berduaan dengan lawan jenis. Karena ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yakhruwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahu mahramin. Janganlah seorang laki-laki itu berkhulwat atau menyendiri ataupun berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Yang kedua, tidak bersentuhan fisik. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita lain selain istrinya sama sekali, meskipun saat membaiat, yakni berjanji setia kepada pemimpinnya yakni Rasulullah SAW. Bagi wanita, hendaknya selalu menutup aurat. Yang keempat, menjaga pandangan. Yang kelima, menghindari tempat-tempat yang sepi untuk berdua-duaan. Yang keenam,
berkatalah dengan sopan santun, dengan lembut. Yang ketujuh, meminta izin kepada orang tua apapun yang akan dilaksanakan dan kemanapun akan pergi. Terima kasih, selamat belajar, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah ditonton videonya ya kan? Tentang etika pergaulan terhadap teman sebaya dan lawan jenis. Oke. Jadi etika sudah kita pelajar bahwa etika dalam Islam mencakup nilai-nilai moral, akhlak atau perilaku yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis yang mendorong umat manusia untuk berperilaku sesuai ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi etika dalam Islam itu panduannya dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Contoh panduan Al-Quran, wala taqrabuz zina tadi kan. Jangan dekati zina. Jadi ketika bergaul dengan lawan jenis, oleh sebab itu panduan Quran. Oh, ini zina dekatinya tidak boleh, apalagi berzina. Ya kan? Jadi dibatasi. Nah, nanti ada penjabaran dari ulama-ulama bagaimana ketika bertemu dengan seorang lawan jenis dan lain sebagainya. Oke, jadi kita akan membentuk kelompok ya. Kita akan membentuk kelompok tentang studi kasus etika pergaulan terhadap teman sebaya dan lawan jenis. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Oke? Ya. Ada sini petunjuknya ya. Mana dia nih? Nah, ini studi kasusnya nih ya. Ini studi kasus 1. Bahwa ada skenario 3 orang siswa laki-laki yang disodot itu namanya Chandra, sedangkan yang berdua itu namanya Ahmad dan Bima umpamanya kan. Jadi ada skenario 2 siswa laki-laki itu tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah siswa lain, yaitu si Chandra. Chandra terlihat menunduk sambil memegang kertas ulangan dengan nilai 0. Rupanya terlihat sama yang berdua tuh ya. Dia tuh terlihat rupanya sama yang berdua tuh. Jadi Ahmad dan Bima teriak, ini tidak boleh nih. Dasar katanya kan, nilai lo itu memalukan dan lain sebagainya. Ini singkatnya kan. Nah, tugas kalian kelompok 1, identifikasi perilakunya. Perilaku apa yang tidak sesuai dengan etika pergaulan Islami yang ditunjukkan oleh Ahmad dan Bima. Ya kan? Yang kedua, dalil atau prinsip syariat ayat Quran atau prinsip apa yang dilanggar dalam kasus ini. Yang kemudian solusinya bagaimana? Minimal 3 lah solusinya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini tadi. Pulang sekolah, ada bangku di taman. Gitu, kalau kita tak ada taman ya. Kalau kita di ujung kebun. Kalau kita ini lah di pinggir-pinggir kelapa ya. Di pokok kelapa kan. Yang tempatnya tuh sepi, ya kan, tempatnya sepi. Berupanya Rifki dan Salma ini balik samaan ya balik. Dah balik itu duduk pula sambil megang HP dekat-dekatan tuh tengok, ya kan? Posisi badannya coba tengok, saking dekatnya. Padahal kalau dilihat panjang kursinya tuh kan, tapi kok bisa dekat gitu duduk. Pertanyaannya, perilaku yang seperti ini apakah melanggar atau tidak? Kalau kan identifikasi apa aja perilakunya. Yang kedua, dalil Al-Qur'annya apa, maupun hadisnya kalau ada. Minimal 1. Yang ketiga, solusinya tuh seperti apa. Minimal 3. Kasus ketiga untuk kelompok 3 ya. Di perpustakaan 3 orang. Wah, ini kita perpustakaan kita kan. Ya. Ada Ropi, ada Nilam, ada Repa. Ini bapak contohkan orang kita karena ini bagusnya. Sedang belajar kelompok. Nah, kayak kita belajar kelompok ya kan. Rupanya ada meja di perpustakaan itu. Mereka saling berdiskusi dengan sopan. Terlihat fokus pada buku di hadapan mereka. Suasananya tampak positif dan produktif. Dan di belakangnya pun ada orang. Tidak mereka aja yang ada. Siswa lain pun ada. Nah, perilaku apa yang digambarkan oleh gambar ini dan gambaran studi kasus ini.
Dalil apa yang sesuai dengan ajaran Islam dari gambar ini, dan solusinya seperti apa minimal 3. Oke? Oke. Nah, sudah ya, kelompok 1 studi kasus 1, kelompok 2 studi kasus 2, kelompok 3 studi kasus 3. Oke, tugas kelompok ini tadi. Ini yang lain nanti ya. Ya, Bapak bagikan ya KPD-nya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2 kasusnya. Tengok dari media ajar itu. Dari isi kelompok 1. Ya. Boleh manfaatkan medianya, boleh. Ya, iya medianya boleh dimanfaatkan. Nah, ini. Iya. Ya. Nah, ini aja. Nah. Tulis ininya. Ya. Di sini. Nah. Oke. Oke, ini boleh gunakan materi ajar kita. Ini contoh anunya, materinya. Nah, ini contohnya lembar jawabannya, lembar LKPD-nya. Ini soalnya, ini jawabannya. Tidak, ini soalnya. Iya, ini soalnya. Ah, ini soalnya. Iya, ini anunya ya. Lihat. Nah, tuh. Oke. Nah. Oke. Nah, sampai sini. Ya, baru ya. Oke. Ah, perilakunya apa yang sesuai itu. Ah, itu kan tuh ada tuh. Tulis saja. Ke atas kan? Ya. Ya cepat, waktunya Bapak kasih. Ya. Nah, ini tulis ya. Ah. Ini pun bisa kita kayak gini. Ini pakai ini. Nah. Cari di sini ya. Ini. Nah, ini nanti jawabannya ini kalian buat, kalian kirim ke Bapak. Saya di Canva nanti misalnya gini kan. Nah, ini soalnya mana nih? Mana soalnya nih? Mana tadi? Buka soalnya, soal. Ini kan? Nih, kopi, coba ketik kopi. Dari sini sampai sini. Tulis tuh. Sini. Ya. Coba. Disalin di buku langsung yang di kertas LKPD-nya tuh ya. Jawabannya ya. Ada, mana tuh? Ini tuh dia ke sini. Kayak juga. Buat 1. Siapa bawa kemarin? Nah, tulis. Ya. Itu soalnya tuh. Identifikasi perilaku. Ya, 1 misalnya dapat apa dan jawabannya. Lanjut. Nanti kita ada tugas di Oke. Ini materi ajar kita. Jadi contohnya materinya. Tulis soalnya nih. Jadi ini kan. Yang ya ini gitu buat itu. Cepat tulis, orang mau maju nanti Pak ya. Tulis. Ya. Iya.
Masukkan sini. Ah, ini lah. Tulis ya. Tuh. Nah, ini tak ada kayak kebalu hapus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus 2, pergaulan dengan lawan jenis yang akan mempresentasikan oleh Ustaz. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya. Terus. Isi kasus. Dalam kasus ini diceritakan bahwa Rifki dan Salma berduaan ditangkap sekolah dulu terlalu berdekatan dan terlihat akrab sampai melihat satu HP bersama. Perilaku seperti ini bisa menimbulkan fitnah yang tidak sesuai dengan etika pergaulan Islam. 1. Identifikasi perilaku. Menurut kami, perilaku yang perlu diperhatikan adalah duduk berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi atau keluar, terlalu berdekatan secara fisik dan menunjukkan sikap akrab berlebihan sehingga melampaui batas sopan dan santun, tidak menjaga jarak dan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana batasan dalam Islam. Perilaku seperti ini bisa menimbulkan fitnah dan pandangan buruk dari orang lain. 2. Dalil atau prinsip syariat. Dalil yang sesuai terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahluwanna rajulun bi amra'atin illa ma'ahadu mahram. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat ini mengingatkan kita agar menjaga pandangan dan kehormatan, serta tidak berbuat yang mendekati zina. 3. Solusi Islam atau adab dalam bergaul dengan lawan jenis. Beberapa adab yang seharusnya dilakukan Rifki dan Salma adalah 1. Menjaga pandangan ketika bertemu atau melakukan komunikasi dengan lawan jenis, maka hendaklah setiap orang menjaga pandangannya, sehingga tidak berkelanjutan ke arah yang tidak diperbolehkan dalam agama. 2. Menghindari berduaan dengan lawan jenis, yaitu selalu berada di tempat yang terbuka dan wajar bila harus berinteraksi. 3. Berinteraksi seperlunya dengan sopan, yakni pembicaraan hanya untuk hal yang penting dan bermanfaat. 4. Menjaga batas fisik dan kehormatan diri, yaitu tidak bersentuhan, bergandengan, atau duduk berdekatan secara berlebihan. Kesimpulan dari kasus ini adalah kami belajar bahwa Islam tidak melarang berinteraksi dengan lawan jenis, tetapi harus dengan adab, batasan, dan niat yang benar. Kita harus menjaga kehormatan diri dan teman, serta menghindari hal-hal yang menjerumuskan pada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, dari kelompok yang lain apakah ada yang ditanyakan? Baik, kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, kalau Rifki dan Salma hanya berteman dan tidak melakukan hal buruk,
Kenapa tidak boleh duduk berduaan di taman? Bukankah itu hal biasa di zaman sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, berteman antara laki-laki dan perempuan boleh, asal sesuai batas syariat. Masalahnya, berduaan di tempat sepi bisa menimbulkan fitnah dan godaan syaitan. Seperti sabda Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali syaitan menjadi yang ketiga di antara mereka. Jadi sebaiknya tetap menjaga jarak dan tempat agar aman dari hal-hal yang tidak baik. Baiklah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, ditanyakan lagi? Oke, saya akhiri diskusi kami pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil diskusi kelompok kita. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian, ya, untuk menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini, maka silahkan kalian buka browsernya di Chromebook itu, join quizzes, join, ya, atau quizzes join ya. Nah, oke, silahkan masukkan kodenya itu. Ini mainnya kecepatan dan ketepatan. Mulai 1, 2, 3. Sudah salah kita perbaiki nanti, nggak apa-apa. Masa jawab gitu ya Pak ya? Sudah selesai ya. Nilam Sari, Furkan Jawa, Andri Mufik. Oke. Ya. Ini kita sudah belajar tentang diskusi sampai dengan kuisis. Bapak ingin kalian ada refleksi peserta didik di sini. Diisi ya dengan nama. Tentang bagaimana perasaanmu belajar hari ini. Misalnya menyenangkan, sedih, dan lain sebagainya. Apa yang satu hal yang kamu pelajari hari ini satu saja. Dan apa yang belum kamu pahami satu saja. Oke? Nanti kita bahas sama-sama. Yuk, tolong bagikannya. Satu seorang buat namanya. Sangat senang, sangat senang. Oh, ini ada satu hal yang penting katanya, mengenali adab pergaulan antara teman sebaya, mengenali batasan adab antara lawan jenis. Oke? Ya. Terima kasih. Hari ini ya, ada waktu kita sudah habis nanti lagi ya. Ya. Jadi hari ini ketika kalian bukan hanya teori saja yang kalian laksanakan ya. Di rumah, di sekolah, ketika kalian ketika kalian bertemu dengan teman baik di sekolah maupun di luar sekolah, di waktu bermain, ketika kalian bertemu lawan jenis nanti di sekolah maupun di luarnya, gunakanlah etika-etika sesuai syariat Islam. Gunakanlah etika sesuai dengan batasan-batasan syariat Islam. Oke, yang mana jika kita beretika, disitulah letak mulia kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang beradab. Sampai di sini terakhir. Apa namanya tuh? Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Hah? Paham hari ini semua? Penting kan beradab itu kan? Penting beretika itu kan? Oke. Untuk minggu depan, bahwa kesimpulannya sudah kita bahas tadi, bahwa penting sekali beretika. Kalau perempuan tadi tidak boleh bergandengan, berdekatan terlalu dekat sampai nempel lagi badannya, atau apalagi itu sampai bergandengan tangan.
Dan yang paling penting, hindarilah yang namanya pacaran. Nah, kalau yang sudah macam mana, Pak? Yang sudah diberi pemahaman terhadap calonnya. Yang sudah berlalu biarlah kita tobat sama Allah. Nah. Oke. Senang hari ini main belajar. Alhamdulillah. Untuk minggu depan baru kita bahas nanti tentang refleksi kalian ini kita bahas. Sudah itu tentang hikmah-hikmah yang kita dapatkan, dan nanti ada sebuah cerita nanti yang bagus kita perhatikan ya. Oke, dan kita lanjutkan dengan sumatif akhir babnya kita nanti. Oke? Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga Allah pahamkan kita pelajaran kita hari ini. Karena Bapak di sini cuma sebagai penyampai, yang memahamkan tetap Allah. Kita minta Allah pahamkan, lekatkan pemahaman kita dan dapat kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.